Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas beberapa soal di uji kompetensi 3, yakni di halaman 24. Langsung saja kita coba yang pertama. Nih, perhatikan gambar berikut. ABCD berbentuk belah ketupat. Kedua sumbu simetrinya berpotongan di F. Luas ABFE adalah berapa tuh? Gimana caranya? Dari gambar ini, boleh kita jadikan, nih kita bentuk jadi segitiga ya. Jadi kita bagi nih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu tuh. Segitiga. Terus ini juga. Nah, tuh. Jadi di sini udah sama semua ya bagiannya. Ya, ini bagian dari segitiga. Jadi ajar genjang ini kita bikin jadi beberapa segitiga. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Kemudian ABFE ini, ABFE itu ada berapa bagian nih? 1, 2, 3. Ada 3. Maka boleh kita tuliskan ABFE itu 3 dari berapa jumlah semua bagiannya? Yakni 8. Maka jawabannya adalah 3/8 bagian. Ini yang D. Selanjutnya nomor 2, daerah arsiran berikut yang tidak sama luas adalah yang mana ya yang pembagiannya tidak sama? Kita boleh lihat di sini. Kalau ini kita bagi, jadinya begini nih. Apakah sama nih? Semuanya tidak sama ya, cuma yang sama ini nih. Yang ini sama ini. Ya. Terus yang ini sama ini. Berarti semuanya nggak sama tuh. Selanjutnya kalau yang pilihan yang B, ini kita segitiga nih. Nah, di sini boleh kita bagi. Jadinya bentuknya sama. Sama kan ya, sama-sama segitiga juga. Berarti benar. Kalau yang ini gimana? Ini juga kita bagi gini. Nah, jadi segitiga. Nah, jadi segitiga juga. Sama juga ya dia, ketiganya. Nah, terus kalau ini jelas sama nih. Berarti yang tidak sama adalah yang A ini tadi. Selanjutnya ada nomor 4. Roni sedang berlatih memasukkan bola kering. Dari 20 kali lemparan, bola masuk kering sebanyak 12 kali. Persentase bola masuk kering adalah gimana tuh? Kita tahu bahwa ada 20 percobaan. Dengan masuk keringnya sebanyak 12 kali. Persentasenya, persentasenya gampang. Jadi berapa kali dia bisa, per banyaknya percobaan, baru dikalikan 100%. Karena dia mencari persentase. Berapa? 12/20 dikalikan 100%? Hasilnya adalah 60%. Selanjutnya nomor 5. Rani mempunyai sebuah kue brownies. Kue tersebut dipotong menjadi 20 bagian sama besar. Ya, Rani mengambil kue tersebut 4 potong, lalu sisanya dibagikan kepada keempat teman sama banyak. Maka setiap teman Rani mendapat kue sebanyak berapa? Pertama, kue itu dipotong menjadi 20 bagian. Nah, dari 20 ini, Rani mengambil 4. Kalau Rani mengambil 4, berarti sisanya ada berapa? Maka sisanya 20 dikurang 4 adalah 16.
Nah, ada 16 ya. Ada 16. Terus 16 ini dibagikan lagi ke teman-temannya seperti itu. Atau kalau misalnya ini supaya lebih mudah, boleh kita langsung tuliskan dalam bentuk pecahan ya. Boleh dipotong menjadi 20 bagian. Ini maka bisa kita tuliskan 20 bagian. Berarti 20 per 20 nih. Kemudian diambil 4 potong. Kalau diambil 4 potong oleh Rani tadi, berarti Rani punya berapa? 4 per 20 ya. 4 dari 20 punya Rani. Nah, terus sisanya dibagi ke teman. Ke empat teman. Keempat teman. Nah, berapa ya sisanya? Dibagi ke 4 teman. Caranya, awalnya kan utuhnya 20 per 20 dikurangi 4 per 20, baru kita bagikan ke 4 temannya. 20 dikurang 4 adalah 16 per 20 dibagi 4. Berapa? 16 per 20 dikalikan 1 per 4. Kita tuliskan di samping. Sama dengan berapa tuh? Bisa kita coret ya. Bisa kita sederhanakan. 16 dibagi 4, 4. 4 dibagi 4, 1. Nah, di sini hasilnya 4 dikalikan 1, 4. Per 20 kali 1, 20. 4 per 20 masih bisa disederhanakan lagi. Jadi sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 adalah 1, 20 dibagi 4 adalah 5. Maka kita peroleh setiap teman Rani mendapat kue sebanyak 1 per 5 bagian. Selanjutnya nomor 6. Jumlah siswa kelas 7 terdiri, ya, siswa kelas 7 terdiri atas 120. 70 siswa diantaranya perempuan. Dari hasil ujian semester ganjil pelajaran matematika siswa kelas 7 diketahui 20 siswa memperoleh nilai di bawah KKM dan 8 diantaranya siswa perempuan. Siswa laki-laki yang memperoleh nilai di bawah KKM sebesar, berarti teruskan dulu jumlah siswa kan 120 dengan perempuannya 70. Maka laki-lakinya berapa? 120 dikurangi 70, yakni 50. Laki-lakinya 50 orang. Terus 20 siswa 20 siswa punya nilai di bawah KKM. Di bawah KKM itu berapa? Siapa aja? 8-nya perempuan. Oke. Perempuan 8, laki-lakinya 12. Gitu. Ditanya apa? Yang ditanya adalah laki-laki yang memperoleh nilai di bawah KKM sebesar banyak laki-laki yang punya nilai di bawah KKM. Berapa? Gitu. Dari sini sudah bisa ketebak? Ini laki-laki 12 orang dia. Karena di sini tadi kan awalnya diketahui 20 siswa itu punya nilai di bawah KKM. 8-nya itu perempuan, berarti sisanya berapa? 12 laki-laki. Nah, walaupun di sini laki-laki adalah 12 orang, tetapi lihat lagi di pilihan di opsi jawaban, itu dimintanya adalah persennya.
Maka untuk mencari persen dari laki-laki yang peroleh nilai di bawah KKM, persentase siswa laki-laki memperoleh nilai di bawah KKM. Bawah KKM adalah Nah, lihat di sini bahwa siswa laki-laki kita ada 20 ya yang di bawah KKM, terus jumlah siswa laki-laki seluruhnya adalah 50. Baru dikalikan 100%. Ya, hasilnya adalah 24% siswa. Selanjutnya adalah nomor 7, urutan pecahan terkecil ke terbesar. Dari yang terkecil ke terbesar, dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, 0,58 adalah berapa nih? Kita tuliskan dulu ya, supaya lebih mudah tuh biasanya diganti jadi pecahan desimal semua. Kalau 0,6 kan sudah desimal, tetap tuliskan 0,6. Kalau 55% jadi desimal berapa? 55/100 tuh. Berapa 55 dibagi 100? 0,55. Selanjutnya kalau 2/3 berarti 2 dibagi 3 berapa? 0,67. 67 gitu ya. Selanjutnya 0,58 juga adalah 0,58. Nah, dari sini adik-adik bisa urutkan tuh dari mana yang paling kecil ke terbesar. Dari sini yang paling kecil siapa? 0,55 dulu ya. Itu nomor satunya. Selanjutnya siapa? 0,58. 2. Selanjutnya 0,6 apa 0,67 dulu? 0,6 dulu. Ya. Dan yang terakhir adalah 0,67. Nah, berarti 55%, 0,58, 0,58, 0,6, dan 2/3. Betul. Ya, benar ya. Jawabannya yang A. Selanjutnya, kita bahas nomor 9. Pak Karyo memiliki sepetak kebun seluas 1/8 kebun ditanami cabai. Kemudian 1/3 ditanami kacang panjang. 1/6 ditanami mentimun. Dan 1/4 ditanami bayam. Tanaman yang menempati lebih dari 2/7 bagian kebun adalah gimana? Untuk memudahkan juga, biasanya lebih baik pakai desimal deh ya. Boleh kita tuliskan di sini misal cabai 1/8. 1/8 itu sama dengan berapa? 1 bagi 8? 0,125. Lalu ada kacang panjang. Ya, ini 1/3. 1 dibagi 3 itu 0,333. Terus ada lagi mentimun. Mentimun 1/6. 1/6 0,166. Ya, selanjutnya ada siapa lagi? Ada bayam. Bayam itu 1/4. Maka 0,250. Ya, ini ya. Nah, terus yang mana katanya? 2/7 bagian kebun. 2/7 bagian kebun itu berapa? 2 dibagi 7. Ya, ini 0,285. Nah, siapa yang melebihi 2/7 atau melebihi 0,285 ini? Nih, 0,125 jelas kurang. 0,333 benar lebih ya. 0,166 bukan juga. 0,250 juga kurang masih. Berarti yang melebihi 2/7 bagian kebun adalah siapa? Kacang panjang. Ini. Selanjutnya, di nomor 10, siswa SMP Bakti Taruna akan mengadakan baksos. Mereka mengumpulkan sumbangan berupa uang dan bahan kebutuhan pokok
Sebanyak 15% siswa menyumbang uang, 1/3 siswa menyumbang gula, 2/5 siswa menyumbang minyak goreng, dan sisanya menyumbang beras. Bentuk sumbangan paling banyak yang diberikan siswa berupa apa ya? Sama cara lebih enaknya adalah kita gunakan ini. Kayak tadi aja adik-adik jadikan desimal, maka kita tuliskan boleh di sini uang itu 15%. 15/100 yakni 0,15 0,15. Selanjutnya gula. Gula itu 1/3. 1 dibagi 3 adalah 0,33 gitu ya. Selanjutnya ada minyak goreng. Minyak gorengnya itu 2/5. 2 dibagi 5 berapa? 0,40 ya. Nah, terus sisanya katanya menyumbang beras. Beras. Sisanya gimana? Berarti 1 dikurangi 0,15 dikurangi 0,33. Dan ini tambah nih. Karena ini kan ada dalam kurung ya. Jadi kita dalam kurung kita tambahkan semua. 0,33 tambah 0,40. Nah, maka 1 dikurangi 0,15 tambah 0,33 ditambah 0,40. Hasilnya adalah 0,88. 1 dikurangi 0,88 adalah 0,2, ya, 0,12. 0,12. Lalu dari keempat ini yang mana sumbangan yang paling banyak diberikan siswa? 0,15, 0,33, 0,40, 0,12. Yang mana yang paling banyak? Yang paling banyak adalah 0,40, yakni apa? Minyak goreng. Nah, jadi ini sumbangan yang paling banyak. Selanjutnya ada nomor 12. Nilai dari 3,015 dikurangi 1/7/8 ditambah 35% adalah Yuk, coba kita rubah ke desimal semua. 3,015 tetap 3015 dikurangi 1/7/8. Itu bentuk desimalnya adalah 1,875. Baru ditambah 35%. Bentuk desimalnya adalah 0,35. Nah, 3,015 kurangi 1,875 adalah 1,14. Baru dijumlahkan lagi dan 0,35. Hasilnya adalah 1,49. Selanjutnya, nomor 13. Pak Romi mempunyai sebidang tanah. Sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan. Kemudian 25% bagiannya untuk kolam dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Kita ketahui bahwa untuk bangunan itu 1/3. Kalau kolam itu 25%. Ya, terus kalau kebun itu sisanya. Sisanya diperoleh dari 1, yang tadi dikurangi 1/3, dikurangi lagi 25%. Kita jadikan ini ya, kita sederhanakan 1 dikurang 1/3 dikurangi 25/100 nih, ini. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya di sini 300. 300 bagi sini anggap 1 ya. 300 bagi 1, 300. Dikalikan atasnya 1. Dikurangi 300 bagi 3 adalah 100. Dikalikan atasnya 1.
Kurangi 300 bagi 100 adalah 3, dikalikan pembilangnya atau atasnya adalah 25. Dari sini kita dapatkan 300 kali 1, 300, dikurangi 100 kali 1, 100, dikurangi 3 dikalikan 25 adalah 75 per 300. Selanjutnya, 300 dikurangi 100, 200. 200 dikurangi 75 adalah 125 per 300. Nah, 125 per 300 ini disederhanakan lagi, yang sama-sama dibagi 25. Kita tuliskan 25 dibagi 25. Hasilnya adalah 25 dibagi 25 adalah 5. Dan 300 dibagi 25 adalah 12. Maka untuk kebun itu adalah 5 per 12 bagian. Ini yang B. Nah, yuk kita lihat lagi di nomor 14. Masukkan angka-angka 2, 3, dan 4 ke dalam kotak-kotak berikut. Nilai P kecil adalah, ini berarti caranya harus kita coba satu persatu ya adik-adik ya. Misalkan di sini kita pakai yang pertama, misalkan di sininya 2 terus tambah 3 per 4. Jadi ini angkanya dibolak-balik aja gitu. 2 ditambah 3 per 4 dengan P, berarti sama dengan penyebutnya 4. 4 dikalikan 2 tambah 1 8 tambah 3 per 4 sama dengan 8. Jadi caranya kayak biasa, kita menyamakan penyebut. 11 per 4 sama dengan P. Berapa 11 bagi 4? Ini 2,75 sama dengan P. Ini yang pertama. Selanjutnya, kita lagi yang kedua. Yang kedua, 2 ditambah 3 deh. Maka penyebutnya 3. 3 kali 2. 1 kali 4. 3 kali 2, 6. Tambah 4 per 3, P. Berarti 10 per 3. 10 dibagi 3, 3,33 sama dengan P. Selanjutnya nomor 3. Boleh 3 ditambah 2 per 4 sama dengan P. Penyebutnya 4, maka 4 dikali 3, tambah 4 dibagi 4, 1 kalikan 2 sama dengan P. 4 kali 3, 12 ditambah 2 per 4 sama dengan 14 per 4 sama dengan P. 14 dibagi 4 lah, 3,5 sama dengan P. Selanjutnya nomor 4. Kita misalkan di sini pakai 3 ditambah 4 per 2 sama dengan P. Maka 4 bagi 2 adalah 2. Nah, 3 tambah 2, 5 sama dengan P. Oke, selanjutnya yang kelima lagi nih. Angka berapa lagi ya? Sekarang angka 4 di depannya. 4 tambah 2 per 3 sama dengan P. Ini sama penyebutnya 3. 3 kali 4 tambah 1 kali 2 sama dengan P. 12 tambah 2 per 3 sama dengan P. 14 per 3 sama dengan P. 14 dibagi 3 adalah 4,67 sama dengan P. Selanjutnya yang nomor 6. Yakni 4 ditambah 3 per 2 sama dengan P. Bawahnya berarti penyebutnya 2 deh ya. 2 dikalikan 4 ditambah 2 bagi 1 kalikan 3 dengan P. 8 tambah 3 per 2 sama dengan P.
11/2 sama dengan P. 11/2 tuh sama dengan berapa sih? 5,5. Nah, sampai sini kayaknya sudah nggak ada lagi angka yang bisa kita susun ke dalam bentuk ini ya. Berarti dari sini nilai P yang terkecil adalah katanya. Kita tuliskan ya, kita kotakin. Nah, yang mana yang punya nilai terkecil? Nilai P yang terkecil ternyata adalah yang ini, 2,75. Ya, 2,75 itu kalau dijadikan ini berapa? Ini kan pilihan gandanya berupa pecahan campuran ya. Nah, berarti dari 11/4 itu kalau dijadikan pecahan campuran jadi berapa? 11/4 sama dengan 2. Nih, kan 4 bawahnya nih, 4 kali 2, 8. 11 kurang 8 berarti 3. 2, 3 per 4. Mana jawabannya? Yang B. Selanjutnya, soal yang terakhir, nomor 15. Dini memiliki 2,25 meter pita berwarna merah dan 2,4 meter pita berwarna kuning. Kedua pita itu digunakan untuk menghiasi kado. Nah, terus kalau misalkan yang tersisa itu 3,4 meter pita merah dan juga 3/5 meter pita kuning, maka pita yang digunakan untuk menghiasi kado itu sepanjang berapa gitu. Caranya, berarti kita lihat cari dulu yang merah. Yang merah itu kan awalnya 2,25 meter tuh. Terus, tiba-tiba sisanya menjadi 3/4 gitu. Berarti berapa yang digunakan untuk kado? Kita misalkan untuk kado itu dia X. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. 2,25 dikurangi X sama dengan 3/4 ya. Maka 2,25 dikurangi X, 3/4 itu kita bikin desimal deh, jadinya 0,75. Selanjutnya 2,25 dikurangi 0,75 sama dengan X. Berapa? Hasilnya adalah 1,5 meter itu sama dengan X. Jadi pita merahnya untuk kado itu 1,5 meter. Terus kita lagi cari untuk pita yang warnanya kuning ya. Kuning. Kuning itu awalnya dia 2,4 meter. Terus kalau misalnya dipakai untuk menghias kado sisa 3/5, maka boleh kita tuliskan juga X juga ya. Untuk pita kuning yang terpakai, maka 2,4 dikurangi X sama dengan 3/5. 2,4 dikurangi X, nah 3/5 ini jadikan desimal aja. Maka 3/5 adalah 0,6. 2,4 dikurangi 0,6 sama dengan X. 2,4 dikurangi 0,6 adalah 1,8 sama dengan X. Maka ini untuk kado. Banyak 1,8. Maka keduanya ini, maka total pita yang digunakan sepanjang berapa? Nah, ini total pita yang digunakan yaitu 1,5 ditambah 1,8. 1,5 ditambah 1,8 adalah 3,3. 3,3 meter. Pilihannya adalah yang D. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai beberapa soal di uji kompetensi 3. Apabila ada yang ditanyakan, boleh adik tanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.